Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Fadila. Dan saya Muhammad Abrar. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Informasi Hukum. Materi yang pertama yaitu konsep sistem informasi hukum. Sistem informasi hukum adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola, mengorganisir, dan menyediakan informasi hukum yang akurat dan terkini. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan hukum, serta memfasilitasi akses ke informasi hukum bagi masyarakat. Materi yang kedua yaitu komponen sistem informasi hukum. 1. Perangkat keras atau hardware. Komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi hukum seperti komputer, server, jaringan, dan peringkat penyimpanan data. 2. Perangkat lunak atau software. Program yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan sistem informasi hukum seperti sistem manajemen basis data, aplikasi pengelola data, aplikasi pengelola gambar. 3. Jaringan atau network. Sistem yang menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data seperti jaringan lokal atau LAN, jaringan area luas atau WAN, internet. Materi yang ketiga yaitu aplikasi sistem informasi hukum dalam pelayanan hukum. Yang pertama di sini itu ada pengelolaan kasus. Pengelolaan kasus maksudnya di sini yaitu sistem informasi hukum dapat digunakan untuk mengelola kasus-kasus hukum termasuk penginputan data, pengorganisasian, dan pemantauan. Yang kedua di sini ada pencarian informasi hukum, yaitu sistem informasi hukum dapat digunakan untuk mencari informasi hukum yang akurat dan terkini, termasuk peraturan, keputusan, dan artikel. Terus yang ketiga ada pengolahan dokumen, yaitu sistem informasi hukum dapat digunakan untuk mengolah dokumen-dokumen hukum, termasuk pengeditan, pengubahan, dan pengarsipan. Terus yang keempat di sini ada komunikasi, yaitu sistem informasi hukum dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara pengacara, klien, dan pihak lain yang terkait dalam proses hukum. Nah, yang kelima di sini ada pengambilan keputusan, yaitu sistem informasi hukum dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam proses hukum termasuk analisis data dan pengidentifikasian pola. Yang keempat, jenis sistem informasi hukum. Yang pertama, sistem manajemen kasus digunakan untuk mengelola kasus hukum, termasuk pengelolaan dokumen penjadwalan dan pelacakan status kasus. Yang kedua, sistem penjagaan hukum memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengakses informasi hukum seperti peraturan, putusan, pengadilan, dan artikel hukum. Tiga, sistem dokumentasi hukum digunakan untuk mengelola dan menyimpan dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian, dan dokumen lainnya. 4. Sistem pengetahuan hukum berisi pengetahuan dan informasi hukum yang dapat diakses dan dibagikan kepada pengguna. 5. Sistem pengawasan kepatuhan hukum membantu organisasi untuk memantau dan mengelola kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. 6. Sistem dispute resolution digunakan untuk mengelola proses penyelesaian sengketa termasuk mediasi, arbitrase, dan litigasi. 7. Sistem informasi hukum online menyediakan akses online dan informasi hukum seperti peraturan, putusan pengadilan, dan artikel hukum. 8. Sistem pakar hukum menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan saran dan rekomendasi hukum berdasarkan data dan informasi yang ada. 9. Sistem manajemen kekayaan intelektual seperti paten, mark dagang, dan hak cipta. 10. Sistem informasi hukum forensik digunakan untuk mengelola dan menganalisis serta informasi hukum dalam konteks forensik. Terima kasih atas perhatian Anda. Dengan demikian, saya mengakhiri presentasi saya dengan teman kelompok saya. Sekarang, saya berharap Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk menerapkan informasi yang telah Anda pelajari hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naga. Astaga. Kenapa kamu? Merek naga. Kenapa daging? Terima kasih atas perhatian Anda dengan